kita mulai persekutuan keluarga kita ini dengan kita akan menyanyikan lagu Shema. Shema Ibadah kita mulai malam hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang mengasihi, yang menolong dan memberkati kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan lanjutkan dengan pujian pertama, buku kecil nomor 96. Kemuliaan hanya bagimu.
pujikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah Terpujilah Engkau, Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, Tuhan, sepanjang hari ini, Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, Bapak Yahweh. Tuhan, pada malam ini, Tuhan, kami kembali lagi bersekutu bersama keluarga kecil kami, Tuhan, di tempat ini, Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah bersama kami di tempat ini, Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan. Lawatlah kami semuanya, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau selalu mengasihi kami, memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, ya Tuhan. Bapak Yahweh, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di sini, di hati kami masing-masing. Tuhan, pimpinlah Tuhan persekutuan ini, Tuhan, dari awal hingga akhirnya, dengan kuasa Tuhan yang ada di tempat ini, memuliakan kami, memberkati kami, Tuhan, menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus akan kuagungkan, kusembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan lanjutkan pujian yang kedua, yang ke-97. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiara lamarara ya narara masuk. Haleluya. 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 Kami yakin dan percaya mujizat-Mu masih berlaku sampai saat ini ya Tuhan. Mujizat pasti nyata di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Mujizat Tuhan nyata. Haleluya. Oh, Ramasiki Naramashanka. Haleluya. 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 Ya Rama Rama Inna Rama Sankara Rama Sikina Rama Oh Rama Sikina Rama Shankara. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selamanya. Ya Rama 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 ya namasun. Ya Rama ya namasun. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Ya lama 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 sikina lama lama sikina lama lama shankara lama ya lama. Haleluya. 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 Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih kami ucap syukur Tuhan atas mujizat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu ada di kami masing-masing. Kau sertai
kesaksian yang ketiga dalam buku besar halaman 2 nomor 7. Ini banyak kesaksian mestinya ya, peristiwa di mana Tuhan menyertai dan melindungi kita, memberkati dan mencukupi segala kebutuhan kita di dalam acara kedukaan Bapak kita, Bapak kami Yusuf Sabilin, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak kekurangan satu apapun juga. Ini berkat kasih dan pertolongan dari Bapak Yahweh, campur tangan dari Tuhan. Terima kasih banyak atas Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan yang telah membantu mensupport kami baik berupa dana maupun tenaga, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar sampai di pemakaman, sampai di kebaktian penghiburan puji Bapak Yahweh. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah mensupport dan membantu keluarga kami di dalam kedukaan Bapak orang tua kami Yusuf Sabilin. Kiranya Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di dalam kegiatan ini. Terpujilah Bapak Yahweh dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin.
Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau ya Bapa Yahweh, Bapa pencipta alam semesta dengan segala isinya. Kami menaikkan pujian, syukur dan hormat kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Kata kasih, kemurahan dan lawatan-Mu kepada kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini kami ada ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami, atas kemampuan dan kekuatan yang Bapa Yahweh berikan kepada kami, kesehatan dan kekuatan berkat yang Bapa Yahweh telah curahkan kepada kami, sehingga malam hari ini kami boleh kembali dapat berkumpul
untuk beribadah, memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami, inilah keberadaan kami ya Bapa di hadapan Engkau. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan kami oleh karena kasih karunia Engkau ya Bapa. Dalam kuasa Roh Kudus dan pengorbanan Tuhan Yesus Masias di atas kayu salib, sehingga Engkau menyucikan dan menguduskan kami, melayakkan kami di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati Bu Eni ya Tuhan. Engkau telah menolongnya ya Tuhan. Engkau telah mengurapi untuk membawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Biarlah Kau pakai lebihan untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Kau pakai hidupnya Tuhan untuk dapat memuliakan Engkau. Kau berikan karunia-karunia rohani ya Tuhan di dalam kehidupan hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Kau memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Haleluya. Saatnya ya Bapa, kami malam hari ini akan merenungkan akan daftar Elohim. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menyingkapkan rahasia dari daftar Elohim, isi hati dari Bapa, keinginan Bapa terhadap kehidupan kami. Kalau malam hari ini masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mencuri firman Tuhan, kami bersatu hati mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Masias keluar dari ruangan ini. Hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami malam hari ini, menguasai hati pikiran kami, menguasai ruangan ini. Hadirat Bapa Yahweh ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus memimpin dan menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Dalam nama Adonai Yesus Masias kami sambut daftar Elohim. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Mari kita masuk ke bacaan kita. Kita masuk di pasal yang ke-32 dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-32. Kita akan baca secara bergiliran seperti biasa. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ke-5 dan seterusnya Bapak Ibu melanjutkan untuk membacanya. Baiklah, akan saya bacakan ayat 1 sampai yang ke-5. Judulnya Patung Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat begitu lama Musa tidak turun dari gunung, mereka datang kepada Harun dan berkata kepadanya, Musa, orang yang telah membawa kita keluar dari tanah Mesir, kita tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Sebab itu buatlah bagi kami ilah yang akan berjalan di depan kami. Harun pun berkata kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada kedua telinga istri-istrimu, anak-anak lelakimu, dan anak-anak perempuanmu, dan bawalah itu kepadaku. Maka seluruh umat itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada kedua telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Harun menerima itu dari tangan mereka, lalu melebur dan menuangnya dalam sebuah cetakan. Dibuatnya lah patung seekor anak lembu emas. Maka umat itu berkata, hai Israel, inilah ilah kita yang telah membawa kita keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihatnya, ia pun mendirikan sebuah mezbah di hadapannya. Lalu Harun mengumumkan, esok hari adalah perayaan bagi Yahweh. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kupimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya.
Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kau perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Ilahmu yang telah menuntunkan engkau keluar dari tanah Mesir. 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kau lihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang telah tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kau buat menjadi bangsa yang besar. 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Elohimnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. 15. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua roh hukum Elohim dalam tangannya. Roh-roh yang tertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. 16. Loh itu adalah karya Elohim, dan tulisan itu adalah tulisan Elohim yang diukir pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara gaduh bangsa itu berteriak-teriak, berkatalah ia kepada Musa, ada suara perang di perkemahan. Tetapi Musa menjawab, itu bukanlah sorak-sorai kemenangan, bukan pula jerit tangis kekalahan, tetapi yang aku dengar adalah suara orang bernyanyi-nyanyi. Ketika Musa sudah dekat pada perkemahan itu dan melihat patung lembu emas serta tarian, maka menyalalah amarah Musa. Kemudian ia melemparkan loh-loh batu itu dari tangannya dan memecahkannya di kaki gunung itu. Musa mengambil patung anak lembu emas yang telah mereka buat itu, membakarnya dengan api dan menggilingnya sampai halus, lalu menaburkannya di atas permukaan air dan menyuruh Bani Israel meminumnya. 21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkan mereka, memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu itu. Ketika Musa terlihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim Israel,
Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. 31. Kemudian kembalilah Musa menghadap Yahwe dan berkata, bangsa ini telah berdosa sangat besar. Mereka telah membuat ilah dari emas bagi mereka. Sekarang apakah engkau mau mengampuni dosa mereka? Sebab jika tidak, aku mohon hapuskanlah namaku dari kitab yang telah engkau tulis. Bentar, saya garis bawahi, hapuskanlah namaku dari kitab yang engkau telah tulis. Lalu berfirmanlah Yahwe kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, dialah yang akan kuhapuskan namanya dari kitabku. Jadi sekarang pergilah, pimpinlah bangsa itu ke tempat yang telah kukatakan kepadamu. Lihatlah, malaikatku akan berjalan di depanmu, bagaimanapun juga akan ada saatnya. Aku akan memperhitungkan dosa mereka ke atas diri mereka. Demikianlah Yahwe menulai bangsa itu karena mereka telah meminta Harun membuat patung anak lembu emas. Amin. Haleluya. Sungguh tragis ya kalau kita baca ini secara perlahan-lahan sambil kita minta hikmat Tuhan. Saya sampai terharu, saya juga sampai sedih, saya juga sampai rasanya bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk memang ya, seperti tadi dikatakan di bacaan kita, bangsa yang tegar tengkuk. Judul dari bacaan kita malam hari ini adalah Patung Anak Lembu Emas. Ini judulnya karena bangsa Israel membuat patung lembu emas. Siapa yang membuat? Ya Harun yang membuat. Ini kan Harun. Kenapa sampai Harun membuat seperti ini? Karena jujur saja tidak ditulis di sini, tetapi secara manusiawi Harun ini memiliki rasa takut. Pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai bertemu dengan Bapak Yahwe, itu lamanya 40 hari 40 malam. Dan bangsa Israel ini nunggu di bawah gunung. Dan mereka ini ketika menunggu itu, mereka ini percaya dan berharap kepada seorang figur pemimpin, yaitu Musa yang saat itu bagi bangsa Israel adalah seorang figur yang kuat, yang perkasa, yang berani, yang dipakai oleh Bapak Yahwe untuk membawa keluar dari tanah Misraim atau tanah Mesir, memimpin mereka keluar dan membelah laut di berau. Bagi mereka itu figur yang sangat luar biasa, figur yang sangat dahsyat bagi bangsa Israel. Tetapi ketika waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari,
tidak tertulis di sini sudah berapa hari mereka ini menunggu. Mereka mulai kehilangan kesabaran, mereka mulai khawatir, mereka mulai takut. Figur seorang kuat, seorang perkasa, seorang yang pemberani itu kok tidak turun-turun dari Gunung Sinai. Apa yang sedang terjadi di atas Gunung Sinai itu? Dan ketika di dalam kekhawatiran dan ketakutannya itu, bangsa Israel mulai melirik seorang figur yang kedua yang bagi mereka kurang diperhitungkan. Siapa itu? Harun. Bagi mereka kurang diperhitungkan. Tetapi sang Harun ini yang ada rasa takut, ada rasa khawatir daripada aku diserang ribuan orang Israel, ya, daripada aku dibunuh oleh orang Israel, maka Harun ini membuat satu kebijakan. Ya, sebenarnya ini kalau kita lihat, Harun ini untuk menutupi ketakutannya, kekhawatirannya sebelum dikeroyok oleh orang Israel. Dia ini sebenarnya bersiasat sebenarnya. Coba sekarang gini, siapa yang punya anting-anting emas, ya, baik anaknya yang laki-laki atau yang perempuan, istrinya yang punya anting-anting emas, kumpulkan kepada saya. Ini emas ini kan barang sesuatu yang berharga, barang yang mulia. Ini dia dapatkan pada waktu mereka ini keluar dari Misraim, keluar dari Mesir. Mereka itu mengambil perhiasan orang-orang Mesir, sehingga mereka mempunyai perhiasan anting-anting yang dari emas ini. Itu kan sebenarnya Harun ini ingin menguji mereka, ya, apakah mereka ini benar-benar mau mengorbankan emasnya untuk mendapatkan ilah, ya, mendapatkan ilah yang lain. Akhirnya tetapi ya saudara-saudara, rela mengorbankan anting-antingnya ini. Harun mungkin sedikit kaget, saya sebenarnya ini cuma ngetes loh. Cuma ngetes mereka ini mau apa enggak mengorbankan, ternyata mau. Itu demi mendapatkan seorang figur, mereka rela mengorbankan perhiasannya. Seperti itu. Sebenarnya jujur aja, kalau saya melihat Harun ini tidak sungguh-sungguh ingin membuat patung anak lembu emas ini. Ini Harun ini sifatnya ingin menguji mereka, apakah mereka ini dengan menunggu turunnya Musa dari Gunung Sinai ini, mereka ini mau menanti dengan setia, atau mereka mau membuat ilah lain dengan rela mengorbankan dirinya. Nah, itu kenyataan yang terjadi. Kalau kita tarik pada masa sekarang ini, itu kan orang-orang zaman sekarang ini, walaupun mereka itu sudah percaya kepada Tuhan, sampai saya pernah dengar, ya, waktu itu saya dengar dari telinga saya sendiri, iya betul, saya ini percaya kepada Tuhan. Waktu itu masih menyebut nama Yunani, ya, saya masih percaya sama Tuhan. Tapi saya ini kan orang, maaf nyebut suku ya, saya ini kan orang Chinese, ya saya tetap harus merayakan Imlek. Nggak bisa saya meninggalkan, walaupun saya percaya kepada Tuhan. Nah, itu tantangan bagi kita. Elohim kita, Bapak Yahweh itu Elohim yang cemburu, nggak bisa dinomor duakan. Kalau sudah Bapak Yahweh, kalau sudah kepada Elohim yang benar, yang pencipta langit dan bumi, ya jangan melirik yang lain. Walaupun saya ini orang Jawa misalnya, pribumi, saya punya kepercayaan misalnya Mbah Suro. Ketika saya percaya kepada Bapak Yahweh,
maka Mbah Suro harus saya tinggalkan. Saya mengutamakan Bapak Yahweh juga. Begitu pula dengan Anda yang Tionghoa ini. Saudara pun punya Dewi Kuan Yin ya, punya Buddha, punya Siva misalnya, dan lain-lainnya. Ketika saudara percaya kepada Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, maka semua itu harus ditinggalkan dan fokus kepada satu Bapak Yahweh. Itu yang betul. Yang betul itu seperti itu. Jangan menomorduakan Bapak Yahweh. Yang lainnya itu tidak ada apa-apanya, saudara. Gitu. Tidak ada apa-apanya. Ini yang tragis. Betul-betul kalau kita baca bacaan kita malam hari ini, betul-betul tragis. Bagaimana orang Israel ini ketika mereka itu benar-benar melihat tiang awan, tiang api yang menyertai mereka, laut Teberau yang terbelah, dan orang-orang pasukan Mesir tenggelam di dalam laut itu. Mereka cepat sekali sudah melupakan Tuhan. Ini, coba perhatikan ini di ayat yang ke-8. Mereka begitu cepat menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Waduh, ngeri ya. Ngeri sekali, saudara-saudara. Coba kita bayangkan saja ya. Kita punya orang tua ya, yang selama ini menolong kita, membiayai kita, menyekolahkan kita, memberi makan kepada kita. Begitu luar biasa perjuangannya terhadap kita. Tetapi begitu cepatnya kita ini melupakan orang tua kita. Ketika orang tua kita ini mungkin tidak kirim kabar ya. Ketika orang tua kita ini tugas luar kota kok tidak ada kabarnya papa. Nah itu, begitu mendengar papa ini sangat sedih. Ketika saudara itu beralih kepada papa yang lain, melupakan jasa dari papa saudara yang utama tadi yang telah membiayai saudara. Betapa sedihnya papa saudara, orang tua saudara. Itu yang dialami oleh Bapak Yahweh ini. Saya bisa merasakan betapa hancur dan sedihnya Bapak Yahweh ya, ketika melihat kelakuan orang-orang Israel ini. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Saat ini saudara datang ke gereja, datang ke hilal, datang ke persekutuan, saudara menyembah dan memuliakan Bapak Yahweh Elohim yang benar. Itu sudah betul 100%, karena Dia adalah pencipta saudara dan pencipta saya, pencipta alam semesta dan segala isinya ini. Ya, jangan berpaling, jangan tinggalkan Dia. Ketika saudara itu mendapat kasih karunia dan anugerah keselamatan, sehingga saudara itu bisa datang ke hilal, sehingga saudara bisa datang ke persekutuan, datang ke gereja, itu kasih karunia saudara. Itu berkat anugerah yang luar biasa yang Bapak Yahweh berikan kepada saudara. Dan ketika saudara meninggalkan kehilah, meninggalkan gereja, dan menyimpang ke jalan yang lain, ke ilah yang lain, betapa sedihnya Bapak Yahweh. Dia sudah rela mengorbankan dirinya, itu karena kasihnya kepada ciptaannya, orang-orang pilihannya. Dia rela menderita di atas kayu salib itu karena kasihnya. Kemudian saudara meninggalkan begitu saja dan berpaling kepada ilah yang lain. Itu sesuatu peristiwa yang sangat menyedihkan hati Bapak ya. Saya bisa merasakan itu. Rasanya sungguh sangat terharu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, banyak peristiwa yang kita pelajari di sini, tapi saat ini kita akan fokus saja bagaimana
hati mereka berpaling kepada ilah yang lain. Kita fokus pada ayat yang ke-8 ini. Mereka begitu cepat menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya, serta mempersembahkan korban kepada mereka seraya berkata, "Hai Israel, inilah ilahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Coba bayangkan, anak lembu emas yang mereka buat dianggap sebagai ilah yang telah membawa keluar dari tanah Mesir. Begitu keji, kejam, dan melecehkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malam hari ini ketika kita mendengar dan membaca ayat yang ke-8 ini, kita ingat pengorbanan Tuhan kita Yesus HaMashiach. Itu suatu pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat dahsyat untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Jangan diremehkan, jangan dilecehkan, jangan menyimpang kepada ilah yang lain. Mari kasih karunia dan anugerah yang Bapak Yahweh telah berikan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kita akui, kita simpan di dalam hati dan pikiran kita. Kita tetapkan iman kita, jangan berpaling kepada ilah yang lain, kepada Tuhan yang lain. Hanya ada satu Tuhan, hanya satu Elohim, hanya satu penolong, hanya satu penyelamat manusia, yaitu Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Sungguh Bapak Yahweh, malam hari ini hati kami terharu, hati kami terpukul, karena umat yang Engkau pilih begitu mengecewakan Engkau, begitu mereka meninggalkan dan melecehkan Engkau. Mereka menganggap anak lembu emas yang mereka buat itu sebagai ilahnya. Sungguh mereka tidak menghargai akan pengorbanan-Mu, Bapak Yahweh. Dari sini, dari persekutuan malam hari ini ya Bapak Yahweh, hamba mohon ampuni mereka ya Bapak Yahweh. Biarlah Ruach Kodes bekerja di dalam hati mereka, umat pilihan-Mu yang belum percaya, supaya mereka boleh percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seperti kami saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur sebagai bangsa Goyim, bangsa yang harusnya tidak masuk bagian dalam bangsa pilihan-Mu itu, telah mendapat anugerah dan kasih karunia yang luar biasa, sehingga kami dapat pengampunan dosa, kami dapat penebusan dosa, dan kami dapat keselamatan yang Engkau janjikan. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Terima kasih atas firman-Mu malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, hidup kami, dan hidup kami senantiasa ingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami, yang membawa kami keluar dari maut, dari jurang maut, kepada keselamatan yang kekal, yaitu surga Samayim yang Kau telah sediakan dan janjikan kepada kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujian ya.
yang terakhir halaman 94. Nomor 94 buku kecil. Nomor 94. Kita masuk ke doa syafaat, nanti Bu Maria langsung di doa semua. Mau hidup turun kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Oh, haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, malam ini kami mengucap syukur kami boleh dipanggil untuk mengenal Tuhan, dan kami mau terus untuk mengenal Engkau ya Tuhan, untuk tetap percaya dan mengasihi Engkau ya Tuhan, karena kami percaya kami bisa melakukan semuanya karena kekuatan-Mu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, ini kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negeri kami Indonesia ya Tuhan. Biar belas kasih Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan karunia dengan keamanan, kesejahteraan segala penjuru negeri kami ya Tuhan. Tuhan berikan kepada pemimpin kami hati yang setia dan takut akan Tuhan. Taruhlah hukum-hukum-Mu Tuhan, peraturan dan ketetapan-Mu di dalam hati mereka, supaya mereka boleh melakukan setiap kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan atas bangsa Indonesia. Pakailah mereka melalui otoritas yang dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan, dengan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berikan hikmat marifat supaya dia juga memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, dengan bangsa-bangsa lain, supaya bangsa Indonesia dengan bangsa lain memiliki hubungan yang baik. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk semua aparat pemerintahan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan sampai kepada RT RW. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang memimpin mereka untuk supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan.
keluasan hati ya Tuhan, dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja Tuhan yang ada di negeri kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan persatukan gereja Tuhan, juga semua izin-izin untuk membangun gereja supaya dipermudah dan diberikan kelancaran. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan supaya gereja-gereja-Mu tetap memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, sehingga mereka dengan setia dan takut akan Tuhan melakukan setiap hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan pelihara umat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka melalui kehidupan mereka banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan karena karya Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Surabaya. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara mereka, Tuhan berikan anugerah keselamatan untuk menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Jember, Kalimantan, yang ada di Purwokerto. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, yang ada di Krian juga ya Tuhan, yang ada di Jombang, Mojokerto. Tuhan berkati mereka dengan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, juga dalam segala kebutuhan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan berkati, terlebih Tuhan berikan karunia keselamatan atas kehidupan mereka yang sudah mengenal Tuhan. Biarlah mereka semakin setia kepada Tuhan dan mereka taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk Mas Lewi, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati dalam segala kebutuhan dan keperluannya, juga tokonya Tuhan berkati. Juga Neng, kami serahkan dalam tangan Tuhan, berikan kesehatan ya Tuhan. Untuk Neng, Tuhan berikan kepadanya hati yang rindu untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan karunia dengan kesehatan, kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk seisi rumah Mas Lewi, semua anak-anaknya ya Tuhan, untuk Yohanes, Jonathan, juga mama mereka. Tuhan berkati. Tuhan berikan damai sejahtera, kerukunan. Tuhan berkati segala kebutuhan dan keperluan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Yakob, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, penghiburan yang dari Tuhan, hikmat, marifat. Tuhan taruhlah visi dan misi dalam hati dan pikirannya ya Tuhan, supaya semakin hari semakin mengenal Tuhan dan melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Apa yang menjadi doa pergumulan Pak Yakob, Tuhan, kami percaya ada pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Kami percaya masih ada mujizat yang berlaku sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya segala doa dan pergumulannya Tuhan mendengar, dan Tuhan memberikan jawaban yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk Mbak Eni, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan karunia dengan hikmat, marifat. Tuhan berikan kesembuhan. Bila ada sakit penyakit yang sedang dideritanya Tuhan, Tuhan tolong berikan kesembuhan, pemulihan. Juga kami berdoa untuk setiap doa-doanya ya Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Juga untuk toko yang dikelolanya, Tuhan berkati. Untuk setiap pelanggan-pelanggan yang ada, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati dalam segala
usaha pekerjaan dari pelanggan-pelanggan ini ya Tuhan, supaya mereka diberikan kelancaran dalam usaha pekerjaan mereka, juga berikan rumah tangga yang sejahtera, yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan berkati toko Omega supaya juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan Mbak Eni, Pak Yakob ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai, memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Ben Mayu Santoso ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan. Tuhan taruhlah kasih-Mu di dalam hati dan kehidupan Ruben. Tuhan berkati, Tuhan tuntun dalam segala usahanya ya Tuhan, dalam pekerjaannya. Tuhan tolong berikan pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang terbaik untuk Ruben ya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya boleh mendidik dia untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, mohon berikan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin Ruben, supaya Ruben memiliki ketetapan hati dalam menjalani kehidupannya ya Tuhan, dengan pekerjaan yang baik dan pelayanan yang boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupannya supaya dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi keluarga. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana dan kehendak yang terbaik atas kehidupan Ruben dan masa depannya. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami serahkan Ruben dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk Ruben. Terima kasih ya Bapa. Kami hanya berserah kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau yang pegang kendali kehidupan ya Tuhan. Kami percaya bahwa segala yang terbaik datangnya hanya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memanggil Mbak Sabilin pulang semuanya untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan itu adalah hal yang terbaik yang boleh terjadi atas kehidupan Mbak Sabilin. Kami percaya Tuhan sudah memberikan tempat yang terbaik untuk dia beristirahat saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Segala hal yang terjadi, Tuhan kami percaya Tuhan turut bekerja. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam ini, untuk persekutuan doa yang Tuhan izinkan boleh kembali kami lakukan di rumah ini. Kami percaya Tuhan di mesbah doa kami ini Tuhan hadir, dan kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa setiap doa, pujian, penyembahan kami dan pengenalan kami akan Engkau boleh semakin bertambah-tambah, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan sepanjang hidup kami dalam seminggu ke depan ya Tuhan dalam tangan-Mu. Kami percaya ada keajaiban-keajaiban yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang kudus, dalam berkat nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini, tapi tidak berakhir sampai di sini, akan terus berlanjut kami di dalam bersekutu bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus
setiap saat, setiap hari, sehingga hidup kami dipimpin dan dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setiap langkah kami, perkataan, sikap dan tindakan kami yang kami kerjakan dan lakukan boleh mendatangkan berkat kebaikan bagi kami maupun bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah akan Engkau ya Bapa Yahweh. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, atas persekutuan malam hari ini yang telah Engkau menyertai dan melindunginya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sekarang mari kita tengahkan tangan kita. Bapak Yahweh memberkati kita semua dan menjaga kita semua. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya dan bermurah hati kepada kita. Dan Bapak Yahweh mengangkat wajah-Nya atas kita dan memberikan kita damai sejahtera. Yefaritika. Yefaritika. Yesus mereka, mereka. Ya Yahweh, para peleka, dikoneka, Yefareka, Yesus mereka. Yahweh, para peleka, dikoneka, Yesus mereka. Shalom, shalom. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Bu Eni sekali lagi berdoa untuk konsumsi. Terima kasih kami ucap syukur Bapak Yahweh, pada malam ini telah selesai persekutuan keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan juga pada malam ini Tuhan kami akan istirahat, tidur Tuhan. Kau sertai melindungi Tuhan, Kau mengirim malaikat-Mu Tuhan bersama malam kami Tuhan, dan sampai besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Dan terima kasih Tuhan, pada malam ini Tuhan kami menerima berkat dari Tuhan yang disediakan di tempat ini. Makanan kami sucikan dan kuduskan Tuhan. Engkau selalu memberi kami berkat jasmani rohani Tuhan, memberikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin.